Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan menemui seorang generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi saat ini yang pada saat itu dilahirkan setelah zaman era Orde Baru. Mereka ini lahir di era pasca Orde Baru. Kita akan menemui salah satu di antara mereka. Saya akan menggali bagaimana persepsi mereka terhadap pesta demokrasi yang akan kita lakukan pada tahun 2024, pemilihan presiden. Pemilihan presiden kali ini sangat unik dan berbeda dibandingkan dengan pemilihan presiden yang telah lalu. Mulai dari manuver para pimpinan-pimpinan politik, sampai ketika mereka memilih siapa calon-calon wakilnya, dan sampai saatnya mereka sudah masing-masing memiliki wakil, hingga kita akan menyambut siapa akan terpilih. Mereka adalah pilihan-pilihan bangsa kita, tokoh-tokoh kita yang terbaik yang telah dipilih oleh para partai politik sesuai dengan konstitusi kita. Pemilihan presiden diajukan oleh partai politik. Mari kita sambut pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 dengan damai, bijaksana, tanpa ada ujaran kebencian, tanpa black campaign. Mari kita sama-sama berpersepsi dari ketiga calon pasangan yang telah disetujui, diterima oleh KPU adalah kader terbaik bangsa kita. Oke, saya akan temui salah satu di antara generasi yang akan memilih dalam pemilihan presiden yang akan datang adalah generasi milenial. Oke, ketemu lagi nih Bang Jali ya? Panggil Bang Jali lah ya? Ya, Bang Jali ya. Bang Jali gimana, masih buka bengkel kah? Masih alhamdulillah sampai sekarang. Gimana di komplek? Ya, di depan rumah ya, Pak. Saya heran, kenapa berani bikin konsep buka bengkel di komplek? Memang pasti laku. Karena sekarang kan pembangunan perumahan kan sekarang lagi kencang-kencangnya, jadi ketika orang pindah itu kan pasti butuh barang-barang itu, Pak. Jadi pangsa pasarnya itu komplek itu. Alhamdulillah jalan ya? Alhamdulillah sekarang. Kenapa nggak mau jadi pegawai? Kenapa? Banyak. Atau mungkin karyawan swasta lah? Jadi manajer kan keren. Iya sih, kalau apa jadi karyawan kan gajinya pertama tiap bulan terima gaji lebih pasti. Kalau yang jelas pendapatannya udah diukur lah ya. Iya. Kalau kita jadi pengusaha tuh tidak terbatas. Iya, mau kaya mau miskin bangkrut lah ya. Waktunya juga tidak terbatas kan, bisa kita olah sendiri waktunya. Bang Jali lain tahun 90 berapa? 97, Pak. 97. Artinya Bang Jali ini masuk ke kaum milenial lah ya. Generasi Ji. Ya, lah ya. Oke, enggak apa, yang penting masuk milenial lah ya. Ini saya tanya ngomong-ngomong masalah presiden nih. Ini kan mau capres nih. Iya, Pak. Saya mau tahu dah, Abang ini kan seorang pengusaha bengkel, ya kan? Ini masyarakat murni lah, pure ya, murni lah ya. Iya. Saya mau tahu pandangan Bang Rajali tentang Pilpres nih kan. Tentang Pilpres ini kan ada 3 calon nih Bang. Iya. Menurut Abang tuh dari 3 calon itu apa-apalah yang Abang komentari di situ. Saya tidak bilang Abang harus memilih yang mana. Nah, karena saya tahu generasi milenial nih tertutup. Kalau tanya pilih siapa dia tak jawab. Iya, untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri kan. Jadi saya cuma mau komentarnya ya. Dari ketiga presiden tuh komentar Bang Rajali seperti apa? Oke, untuk
nomor urut 1 dari awal dulu Pak ya. Nah, Jadi, terserah. untuk nomor urut 1 kan berdasarkan analisa saya yang saya lihat di media sosial itu karena pengikut-pengikutnya itu orang-orang yang memiliki keresahan terhadap pemerintah yang ada sekarang karena mereka ketika pemerintahan sekarang ini mereka tidak diperhatikan atau mereka merasa terpinggirkan, jadi mereka memilih nomor 1. Nomor 1 siapa nih? Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan ya? Ya. Anies Baswedan. Terus kalau untuk nomor 2 ini Bapak Prabowo sama Gibran ini, karena mereka sekarang masih, Pak Prabowo kan sebagai menteri masih sekarang ya, terus Gibran juga sebagai wali kota. Dari track recordnya itu mereka udah pernah memimpin. Oke. Pernah memimpin. Artinya dia punya track record positif tentang untuk pemerintahan ya, Iya. antara Pak Prabowo dengan Gibran. Apakah calon lain tidak punya track record positif? Ada juga, cuman kan terlepas dari kontroversi mereka masing-masing, misalkan nomor urut 3 itu kan banyak juga kontroversinya, macam Pak Ganjar itu kan pernah sebagai gubernur, terus Pak Mahfud itu kan sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, banyak juga hal-hal kontroversi yang mereka lakukan dari paslon 1, nomor urut 2, nomor urut 3 gitu. Oke, jadi gini, kan isu ini Pak Prabowo itu adalah generasi kerusuhan 98, zaman Orde Baru ya. Iya. Jadi seakan-akan Pak Prabowo ini hal negatifnya karena dia tuh dari dinasti Orde Baru, kan? Itu menurut Anda sebagai seorang milenial, ya kan? Iya. Apa komentarnya? Kebetulan ketika 98 itu saya baru umur 1 tahun Mbak ya. Tak tahu lah ya. Jadi cuman berdasarkan sejarah-sejarah yang ada di buku dan itu tidak diceritakan secara Betul ya. real. Dan yang mana benar, mana salah, kita tidak bisa menganalisa ya. Iya. Info itu kan, karena infonya kan terlalu panjang ya. Iya, kadang ketika kampanye itu kan ada black campaign, jadi banyak yang seolah-olah menyudutkan Pak Prabowo gitu. Padahal jadi anak-anak dari generasi Bang Rajali ini tidak kenal apa itu Orde Baru. Iya. Nah, sekarang calon yang nomor 3, Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar ya. Ganjar ya. Jadi kan kita kan cerita tentang siapa yang harus kita pilih ini. Saya yakin Bang Rajali itu mengatakan saya harus pilih siapa. Rata-rata sih orang generasi milenial itu tertutup. Tapi mudah-mudahan Bang Rajali bisa menentukan saya pilih Pak Prabowo atau pilih Pak Mahfud atau bagaimana kan? Dengan kenapa pilih Pak Prabowo? Alasan untuk memilih Pak Prabowo sebenarnya karena sekarang eranya sekarang ini peperangan antara dunia, geopolitik itu sangat konsepnya sekarang sangat besar di situ. Jadi ketika perperangan terjadi antara di belahan dunia tuh, ketika yang memimpin itu bukan dari kalangan militer, itu bakalan agak susah untuk masuk ke arah militer. Dan Pak Prabowo karena latar belakangnya dari militer, jadi mereka akan lebih mudah, lebih cocok lah ya, dia lebih menguasai tentang hal internasional, tentang militeran ya. Iya, jadi karena kan eranya itu tidak hanya bermain di Indonesia saja, jadi dia akan pemain internasional. Oke. Kalau masalah Pak Gibran ini ada hal yang mengganggu enggak untuk Bang? Terlepas dari kontroversi yang ada di luar, banyak kontroversi yang ada di luar yang media-media bicarakan, ya kita yang di daerah juga tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi itu adalah pilihan Pak Prabowo untuk mencari pendamping. Secara ekstrim mengatakan, masa pilih udahlah Pak Prabowo udah tua, pilihnya wakilnya Gibran. Kalau tiba-tiba nih kita tidak menghendaki Pak Prabowo meninggal, lalu yang melihatkan jadi presiden itu Gibran, banyak berpersepsi negaranya kan kacau balau. Menurut saya, kalaupun hal itu terjadi, karena di sekeliling beliau itu banyak orang-orang hebat seperti Pak Yusril yang dulu hampir menjadi presiden Indonesia. Nah, jadi track recordnya juga tidak perlu diragukan lagi. Gelar beliau juga profesor, terus
Terus di Demokrat ada Pak SBY yang sudah menjabat presiden 2 kali. Terus dari partai-partai lain juga memiliki orang-orang yang hebat. Jadi pasti ada yang akan menggiring arah negara ini untuk tetap berdiri atau berjalan di jalurnya. Oke, terima kasih Bang. Artinya saya bisa menyimpulkan, saya memang tidak mau bertanya dengan generasi milenial ini. Generasi milenial tidak akan bilang saya pilih siapa. Tapi saya yakin Anda pasti pilih Prabowo. Menurut saya, Anda cenderung ke Pak Prabowo. Kalau bukan Prabowo, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah.